Season 2, bab ke-71. Terus kenapa bisa pingsan? Aku nggak tahu. Apa kita bawa ke rumah sakit saja? Ucap Erlan. Biar aku periksa dulu. Boy menatap wajah pucat adiknya. Lelaki itu beranjak cepat keluar kamar untuk mengambil peralatan kesehatan standar yang selalu ia bawa kemana-mana. Loh Boy, kamu ngapain di kamar pengantin? Tanya Melati yang sedang melintas bersama Wulan hendak ke kamar masing-masing. Bian pingsan, Umi. Jawab Boy, membuat dua wanita itu terkejut. Astagfirullah, pingsan? Iya, Umi. Mama sama Papa ada di dalam. Melati dan Wulan saling lirik satu sama lain, lalu tanpa menunggu segera memasuki kamar pengantin. Di dalam terlihat Aileen dan Alfian duduk di sisi putrinya. Aileen berusaha membangunkan dengan menepuk pipi, sementara Alfian mengusap puncak kepala. Sedangkan Erlan berdiri di samping tempat tidur dengan hanya memakai handuk sebatas lutut. Hal yang membuat Wulan langsung melotot dan mencubit lengan putranya. Kamu apakan Bian sampai pingsan? Kamu main kasar, ya? Cecar wanita itu. Yalah, Bu, aku belum ngapa-ngapain. Jawab Erlan gemas, sebab semua orang seolah sedang menuduhnya. Saat itu juga Boy masuk kembali ke kamar dengan membawa sebuah tas yang ia letakkan ke meja. Mengeluarkan stetoskop dari sana. Biar aku periksa dulu, Bu, mungkin cuma kelelahan, soalnya 2 hari ini Bian hampir nggak punya waktu istirahat. Ucap Boy kepada Wulan. Ya Allah, semoga Bian nggak kenapa-kenapa. Aileen dan Alfian pun berdiri dan memberi ruang bagi Boy untuk memeriksa adiknya. Benar tebakan lelaki itu bahwa adiknya hanya sedang kelelahan akibat persiapan pernikahan. Setelah dioles dengan minyak kayu putih, perlahan Bian mulai membuka mata. Membuat semua orang bernapas lega. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Nak. Kok bisa pingsan sih? Ucap Wulan, mengusap puncak kepala sang menantu. Tiba-tiba pusing, Bu, badan sama kaki rasanya pegal. Sahut Bian lemah dengan suara yang sedikit serak. Matanya memindai seluruh ruangan di mana Mama, Papa, Kakak, dan Umi Melati berkumpul. Bukan karena dipaksa suami kamu itu, kan? Tanya Wulan melirik ke arah Erlan. Membuat Bian melirik ke arah suaminya yang belum mengenakan pakaian. Sudah pasti semua orang akan salah paham, dan ia harus menyelamatkan suaminya dari dugaan orang-orang. Enggak, Bu, kita belum ngapa-ngapain. Mas Erlan habis mandi, jadi gantian aku mau ke kamar mandi buat wudhu karena mau salat berdua. Semua orang yang berada di kamar itu seketika terkekeh. Terlebih Erlan yang panik keluar kamar dengan hanya memakai handuk. Habis suami kamu keluar minta tolong cuma pakai handuk. Bukan salah kami kalau jadi sudzon. Ucap Alfian menahan tawa. Ah, Papa? Bian menunduk dengan bibir mengerucut, menyembunyikan semburat merah di pipi. Hampir ibu jewer. Kirain minta haknya pakai maksa. Tutur Wulan, disambut Aileen dan Melati dengan tawa kecil. Tapi, kamu nggak apa-apa, kan, Nak? Tanya Aileen hendak memastikan keadaan putrinya. Nggak apa-apa, Ma. Mau kita temenin di sini? Takut ada apa-apa lagi. Tawar Wulan. Bian melirik suaminya yang sudah berwajah memelas. Gak usah, Bu, biar berdua sama Mas Erlan aja. Ibu dan lainnya istirahat, pasti juga semua capek. Bian benar. Saat ini semua orang memang sedang lelah. Ya sudah, sayang. Tapi jangan sampai kelelahan dan pingsan lagi. Aileen meraih lengan suami dan putra sulungnya, menggandeng mereka keluar dari kamar. Wulan dan Melati pun ikut menyusul keluar. Haf, tegang banget. Kirain kamu kenapa-kenapa. Erlan baru bernapas lega setelah merapatkan pintu kamar. Ia segera mengenakan pakaiannya, sementara Bian menunduk malu-malu sambil sesekali menoleh kepada suaminya yang sedang berpakaian.
Kenapa nggak pakaian dulu baru keluar kamar? Mereka jadi berpikir macam-macam. Mana aku ingat, Bi, kamu tiba-tiba pingsan, jadi aku angkat ke tempat tidur dan lari keluar karena panik. Erlan terkekeh. Ia bahkan masih ingat wajah terkejut Mama Eileen saat membuka pintu dan mendapati menantunya hanya memakai handuk. Mereka marahin kamu, Mas? Enggak, cuma pikirnya aku habis ngapa-ngapain kamu sampai pingsan. Padahal baru bibirnya yang disentuh, dalam-dalamnya belum. Bian mengusap wajah, malu. Rasa dari sentuhan pertama di bibir masih terasa melekat di sana. Duh, kalau sampai ketahuan tante-tante kamu, aku bisa jadi bulan-bulanan mereka. Lagi, Erlan terkekeh. Capek, ya? Aku pijat, ya? Salat baringnya gimana? Memang kamu kuat berdiri? Masih pusing sedikit. Sini, aku pijat aja dulu sampai badan kamu enakan. Malam pertama yang seharusnya indah itu berakhir dengan Erlan yang memijat kaki dan tangan istrinya. Hingga membuat Bian merasa jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Mas, udah agak enakan. Bisik Bian setelah beberapa menit Erlan selesai memijatnya. Namun, tak ada sautan dari Erlan, lelaki itu diam. Membuat Bian menoleh ke arah sang suami. Masya Allah, suamiku ketiduran. Setelah drama pingsan semalam yang mengundang kepanikan, pagi ini semua meninggalkan hotel. Eileen, Alfian dan lainnya lebih dulu. Sementara kedua pengantin baru keluar kamar pukul 10 pagi. Lelah membuat Bian membutuhkan waktu istirahat lebih banyak, selain itu tubuhnya sedikit demam dan lemas. Salat subuh pun ia lakukan dengan bersandar di tempat tidur. Setibanya di rumah, Bian dibiarkan istirahat seharian. Hari pertama menikah, mereka memutuskan menginap di rumah keluarga Darmawan hingga malam pertama Ramadan. Sesekali Erlan ke kamar untuk menemani, namun tidak enak terlalu lama di kamar pada siang hari karena beberapa kerabat masih ada di rumah. Sehingga ia memilih turun dan berbincang dengan keluarga lainnya. Jadi, habis ini Bian diboyong ke Jerman, ya? Tanya Tante Tina, salah satu kerabat dekat dari papa mertua. Belum tahu, Tante? Belum sempat ngomongin. Maunya sih, Bian ikut. Tapi, di sana aku bakal lebih banyak di luar. Takut Bian gak ada temannya. Di sana tinggal di mana dan sama siapa memangnya? Tanya Om Adit, ayah dari Kiki si pemilik hamster. Sendiri, Om, tinggal di apartemen. Oh. Yih. Makasih, Kakak Boy. Hamsternya banyak dan lucu-lucu. Kiki suka banget. Seruan anak perempuan cantik itu mengalihkan perhatian semua orang termasuk Erlan dan Adit. Bagaimana tidak, Boy benar-benar memenuhi janjinya. 100 ekor hamster menjadi hadiah untuk Kiki. Ada 5 kotak yang masing-masing diisi oleh 20 ekor hamster berukuran kecil. Sama-sama, sayang. Dijaga baik-baik hamsternya, ya? Jangan dikasih makan sembarangan lagi. Ini kakak beliin makanannya juga. Wah, banyak banget. Papa, Mama, lihat hamster Kiki ada banyak. Iya, sayang. Sahut sang mama tertawa. Aduh, gimana rawatnya sebanyak itu? Nanti beliin kandang besar aja, Ma. Ucapnya penuh semangat. Boleh. Zhou jadi pahlawan di pernikahannya Bian. Andai Kiki nggak kasih makanan dari troli makanannya Erlan, kita pasti nggak tahu kalau ada racun di makanan itu. Bian bahkan hampir makan di kamar. Ucap Boy. Iya, ya, alhamdulillah. Kita semua dilindungi. Makasih, Kiki, sudah tolong Kak Erlan sama Kak Bian. Ucap Erlan kepada anak perempuan itu. Sama-sama, Kakak. Balas Kiki tersenyum senang. Malam hari suasana rumah mulai sepi dan hanya diisi oleh keluarga inti. Kerabat lain yang lain sudah mulai pulang sejak sore. Terakhir Kiki dan keluarganya pulang dengan membawa 100 ekor hamster pemberian Boy. Setelah makan malam, Erlan masih duduk di ruang keluarga, menemani Alfian menonton sepak bola, mengobrol sambil menikmati sajian teh hangat dan camilan.
nggak ke kamar kamu? Tanya Alfian setelah menyeruput secangkir teh hangat. Memang boleh, Pak. Memang ada yang larang. Balas Alfian. Enggak, maksudnya. Erlan menggaruk kepala, bingung. Mau ke kamar sejak tadi, tetapi tidak enak meninggalkan papa mertua. Ditungguin sama istrinya tuh. Awas ngambek. Gurau Aileen tertawa. Bian kalau ngambek mahal. Loh, bujuknya pakai tas branded. Erlan tertawa kecil. Memang masih suka beli tas, Mah? Gak lagi. Tapi kali aja sama suami manjanya kumat. Enggak sih. Aku lihat lebih banyak malu-malunya, Ma. Siap-siap aja kalau sudah akrab banget. Erlan tertawa kecil. Ya sudah, aku ke kamar duluan, Ma, Pa. Han, tapi ingat, sama seperti bangun rumah, peletakan batu pertama harus kokoh. Jadi, peletakan benih pertama harus banyak doa. Ucap Alfian santai. Mas. Aileen berbisik sambil mencubit lengan suaminya. Erlan pasti sudah belajar dari abinya. Gak apa-apa, aku cuma mengingatkan. Ya Allah, pembahasan gini amat. Erlan mengusap wajah yang mendadak bersemu merah. Setelah berpamitan, ia segera beranjak menuju tangga. Tiba di lantai 2 ia berpapasan dengan Bray yang baru saja akan turun. Habis dari mana, Kak? Tanya Bray kepada adik ipar yang berusia jauh di atasnya. Temenin papa nonton bola? Oh. Ia mengangguk sebelum akhirnya segera turun, sementara Erlan menuju kamar. Agak ragu, lelaki itu menyentuh gagang pintu, membuka dan melongokkan kepala ke dalam. Matanya berputar ke setiap sudut kamar dengan pencahayaan temaram.